Presiden Joko Widodo bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Istana Negara pada Minggu malam. Menurut Presiden, pertemuan tersebut bermanfaat bagi politik bangsa dan negara. Padahal Surya Paloh merupakan Ketua Umum Partai Nasdem yang mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden. Pemirsa, adakah ini punya makna tertentu dalam kontestasi Pilpres yang baru saja berakhir? Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mendadak ke Istana Merdeka Minggu malam. Surya Paloh disebut-sebut diminta menghadap Presiden Joko Widodo. Kendati dilakukan secara tertutup, pertemuan keduanya diamini oleh Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana. Ari Dwi Payana menyebut Surya Paloh memohon bertemu dengan Presiden Jokowi. Pertemuan pun berlangsung selama kurang lebih 1 jam. Namun pihak Partai Nasdem membantah. Politikus Partai Nasdem Ahmad Syahroni menyatakan Surya Paloh hadir ke istana atas undangan Presiden. Presiden Joko Widodo pun angkat bicara perihal perjumpaannya dengan Ketua Partai Nasdem tersebut. Ya, pertemuan politik biasa. Bicara masalah politik juga biasa. Itu Bapak yang mengundang atau Pak Surya Paloh yang mengajukan Pak Paloh datang? Saya kira dua-duanya tidak perlu lah harus siapa yang mengundang, siapa yang nggak perlu. Yang paling penting memang ada pertemuan dan itu akan sangat bermanfaat bagi perpolitikan kita, bagi negara. Saya kira yang paling penting itu. Mas Pak Surya Paloh yang bilang siap jadi oposisi, bagaimana Pak? PDIP yang bilang siap jadi oposisi. Ya, ditanyakan aja kepada beliau-beliau yang ada di PDI Perjuangan. Pak, ajakan ke Nasdem apa Pak? Kalau Bapak harapan ke Pak Surya Paloh kepada Nasdem apa sih Pak? Ini baru awal-awal. Nanti kalau sudah final nanti kami sampaikan. Tapi itu sebetulnya saya itu hanya menjadi jembatan. Yang paling penting kan nanti partai-partai lah. Partai-partai. Dengan Pak Prabowo gitu berkoalisi. Jembatan untuk semuanya. Saya ingin menjadi jembatan untuk semuanya. Karena urusan apa itu urusan politik itu urusan partai-partai. Terima kasih Pak. Lantas, negosiasi politik apa yang tengah dijembatani oleh Presiden Jokowi? Tim TV One mengabarkan. Kami akan ajak Anda bergabung bersama dengan rekan kami. Kabarnya pada sore hari ini ada agenda apa dari Istana Negara? Sudah ada rekan kami Vena Kintan. Silakan Vena, apa informasi terbaru yang bisa disampaikan dari Istana mengenai seperti apa nanti kontestasi pasca pemilu ini? Ya, baik. Selamat sore, Androtisa dan juga pemirsa. Di Istana Negara hari ini ada rapat internal yang digelar oleh Presiden Joko Widodo bersama dengan sejumlah menteri membahas mengenai persiapan baik itu bahan pokok begitu dan lain sebagainya. Itu yang dibahas dalam rapat internal hari ini. Tapi saya akan membahas lebih detail mengenai pernyataan dari Presiden Joko Widodo usai pertemuan dirinya bersama dengan Surya Paloh di Istana Merdeka pada hari Minggu kemarin, di mana sebelumnya ini sempat ramai ya, Andro, Tisa dan juga pemirsa saling klaim satu sama lain undang-mengundang antara pertemuan Presiden Joko Widodo dan juga Surya Paloh, di mana sebelumnya dikatakan oleh pihak Partai Nasdem melalui Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim yang justru menyatakan bahwa pertemuan tersebut didasarkan atas undangan dari Presiden Joko Widodo agar Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasdem ini bisa menghadap Presiden di istana. Nah, pendapat berbeda ini muncul dari istana melalui Koordinator Staf Khusus Republik Indonesia, yakni Ari Dwi Payana, yang sebelumnya juga mengatakan bahwa pertemuan antara Surya Paloh dan juga Presiden Joko Widodo ini bisa terwujud atas dasar permintaan dari Surya Paloh yang meminta untuk bisa menghadap Presiden Joko Widodo. Sehingga pada akhirnya difasilitasilah pertemuan tersebut pada hari Minggu malam di Istana Merdeka dari pukul 18.46 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 20, berlangsung kurang lebih 1 jam. Nah, merespon adanya saling klaim mengundang ataupun undang satu sama lain tersebut,
tersebut, Presiden Joko Widodo justru sempat memberikan pernyataannya usai melakukan peresmian Rumah Sakit PPN di Bintaro siang tadi. Andro Tisa dan juga pemirsa, Presiden Joko Widodo justru mengatakan bahwa tidak penting siapa yang undang dan juga mengundang. Presiden malah menyatakan bahwa ada pertemuan, memang ada pertemuan. Itu ditegaskan oleh Presiden Joko Widodo, di mana pertemuan tersebut memang diselenggarakan bertujuan agar bisa bermanfaat bagi perpolitikan negara ataupun perpolitikan di tanah air. Itu yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Selain itu juga menanggapi mengenai pertemuan dirinya dengan Surya Paloh, tidak disampaikan secara detail apa-apa saja yang kemudian dibahas, apakah ada negosiasi dan lain sebagainya. Itu tidak dijelaskan secara detail oleh Presiden Joko Widodo, tapi Presiden menyampaikan bahwa dirinya ini hanya bertindak sebagai jembatan ataupun penghubung dalam komunikasi mengenai berbagai hal. Itu yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Nah, kemudian Andro Tisa dan juga pemirsa, sempat ditekankan juga oleh pihak Partai Nasdem bahwa memang mengenai pertemuan keduanya, baik itu Surya Paloh dan juga Presiden, kapasitas dari Surya Paloh ini adalah bertemu dengan Presiden bukan untuk urusan Pilpres, melainkan pertemuan ini digelar lantaran memang untuk membahas mengenai koalisi pemerintahan pendukung Presiden Jokowi dan juga Wakil Presiden Ma'ruf Amin, di mana Partai Nasdem sendiri juga mengatakan bahwa mereka akan komitmen mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo sampai dengan akhir masa jabatannya di bulan Oktober 2024 nanti. Itu kurang lebih yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo mengenai adanya pertemuan dirinya bersama dengan Surya Paloh, dan nampaknya sore ini juga sudah selesai rapat internal Presiden Jokowi. Besok masih ada peresmian-peresmian yang akan digelar oleh Presiden di beberapa titik. Sementara demikian, saya kembalikan kepada Andro dan juga Tisa. Baik, terima kasih Vena Kintan atas laporan Anda langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta. Pemirsa, Presiden Joko Widodo menyebut pertemuannya dengan Ketua Partai Nasdem, Surya Paloh, pada Minggu malam akan bermanfaat bagi politik bangsa dan negara. Namun, Presiden menegaskan pertemuan keduanya baru merupakan pertemuan awal dan menyerahkan keputusan kelanjutan koalisi pada masing-masing pimpinan partai politik. Apa makna pertemuan antara Presiden Jokowi dengan Surya Paloh? Apalagi Surya Paloh merupakan Ketua Umum Partai Nasdem yang mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden, serta mengusung tema perubahan. Adakah ini sinyal rekonsiliasi politik atau ada makna lain dari kontestasi pemilu presiden 2024 yang baru saja selesai nyoblos? Kami akan membahasnya bersama dengan tenaga ahli utama kantor staf presiden KSP, Bapak Yohanes Joko, yang kami tunggu kehadirannya. Kemudian yang saat ini sudah bergabung ada dua pengamat politik, Mas Hanta Yuda dan juga Mas Adi Prayitno. Kita boleh ke Pak Yohanes Joko, sudah tersambung Pak Yohanes Joko? Kalau belum ada, kita ke Mas Hanta Yuda terlebih dahulu. Apa makna pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan juga Ketua Umum Partai Nasdem yang juga mengusung Anies Baswedan sebagai capres dengan tema perubahan? Mas Hanta. Ya, Andrew, saya kurang tertarik membahas tentang siapa duluan mengundang pertemuan ini, tapi yang pasti sudah terjadi pertemuan ini. Saya lebih tertarik melihat pergeseran atau pergerakan tiga kingmaker yang sangat menentukan di tiga kubu hari ini. Ada tiga kingmaker yang sangat menentukan itu, satu Surya Paloh di 01, kedua Joko Widodo di 02, dan ketiga Megawati di 03. Dan hari ini kita sudah melihat ada pertemuan paling awal, yaitu pertemuan antara Pak Jokowi dan Pak Surya Paloh. Jadi tendensi pantau pergerakan itu. Kenapa ini penting? Karena siapa yang bertemu berduluan itu bagi saya penting. Apakah Ibu Mega yang bertemu Surya Paloh duluan atau Surya Paloh bertemu Pak Jokowi? Ternyata Pak Jokowi yang duluan bertemu dengan Pak Surya Paloh. Nah, saya membaca maknanya begini. Dari sisi Pak Jokowi dulu, Pak Jokowi sepertinya sedang melakukan strategi atau langkah politik sekaligus 3M saya istilahkan. Satu, memecah, mencegah, sekaligus merangkul. Memecah itu dalam konteks langkah ini berpotensi mengancam memecah koalisi Amin atau 01. Dan kalau ternyata misalnya terjadi katakanlah terpendar koalisi ini, satu saja Nasdem misalnya bergeser, maka pecahlah koalisi ini, karena itu ini strateginya berpotensi tanda petik akan memecah koalisi Amin. Yang kedua, mencegah, ini juga upaya untuk mencegah kemungkinan terkonsolidasinya kekuatan poros 01 dan poros 03, yaitu mencegah kemungkinan bertemunya kingmaker yang lain antara Pak Surya Paloh dan Ibu Megawati Soekarno Putri. Kalau itu yang terjadi, agak menjadi peta politik menjadi berubah. Jadi ini langkah kedua adalah mencegah pertemuan
tokoh besar yang lainnya. Yang ketiga, ini sekaligus langkah untuk merangkul. Istilah Pak Jokowi adalah menjadi jembatan. Jadi merangkul, tanda petik menggoda atau merayu Nasdem untuk bergabung di dalam pemerintahan, dan kemungkinan ini kebutuhan dari pemerintahan berdasarkan quick count atau paling tidak real count sementara pemerintahan Prabowo Gibran ke depan itu memang membutuhkan tambahan partai. Dan sepertinya Partai Nasdem ada partai yang pertama diajak, kemudian ada PKB dan sebagainya. Lalu dari sisi Partai Nasdem, maka konsekuensinya dari sisi Pak Surya Paloh dan Amin, konsekuensinya tentunya satu, menurut saya koalisi ini seperti tadi terancam akan pecah. Kalau terancam pecah, maka kemungkinan koalisi perubahan akan berubah. Artinya petanya, posturnya akan berubah. Mas Anies Baswedan sebagai capresnya akan kehilangan mitra atau kaki politik yang selama ini mengusung perubahan. Ini ancamannya. Nah, tendensinya semakin kuat kalau kemudian Nasdem betul-betul merapat seperti kita prediksi, karena Pak Surya tidak ada persoalan hubungan kedekatan dengan Pak Jokowi, meskipun sempat renggang tapi sebenarnya cukup dekat, dan tidak ada masalah dengan Pak Prabowo juga. Yang kedua, selain dari Partai Nasdem, jangan lupa yang setelah ini bisa jadi PKB itu juga partai-partai di dalam koalisi Amin inilah yang paling strategis yang akan bergabung. Setelah Nasdem pasti PKB. Kenapa saya menyebut dua partai ini? Ada dua partai secara genetik politik memang tidak terbiasa di luar pemerintahan. Di dalam pemerintahan sejak mereka berdiri partai ini. Kemudian juga kalau kita perhatikan mereka memiliki kedekatan seperti saya katakan tadi. Beda dengan yang lain. Tapi jangan lupa PKS juga, dugaan saya tidak hanya PKB, tidak hanya Partai Nasdem, PKS juga kalau diajak tidak menutup kemungkinan menginginkan. Saya termasuk orang yang ragu, mengatakan saya ragu kalau partai PKB, PKS dan Nasdem akan menolak kalau diajak ke dalam pemerintahan. Tinggal kalau PKS diajak atau tidak, meskipun saya berharap tetap berada di luar pemerintahan, karena kita juga membutuhkan di luar pemerintahan genetik politiknya PKS ini mirip dengan PD Perjuangan. Pertama, mereka sudah terbiasa skill berada di luar pemerintahannya sangat kuat. Yang kedua, kita tahu mereka sudah terbukti 10 tahun PKS di luar pemerintahan Pak Jokowi. PDIP pernah 10 tahun di luar pemerintahan Partai Demokrat, dan secara elektoral menguntungkan mereka. Kalau mereka berada di luar pemerintahan akan didukung. Jadi poin saya, Andrew, dinamika ini adalah hilal awal, tanda-tanda, tendensi awal, kemungkinan berubahnya peta konstelasi atau postur koalisi akan berubah. Jadi dimulai dari pertemuan hari ini, kemarin pertemuan Pak Surya dan Pak Joko Widodo. Oke, baik. Sekarang saya ingin ke Mas Adi Prayitno. Mas Adi Prayitno, apa makna di balik pertemuan antara Joko Widodo dengan Surya Paloh ini? Apakah benar jangan-jangan ini untuk memecah potensi koalisi di luar, kemudian untuk memecah tokoh-tokoh supaya bisa bersatu nanti untuk mendukung pemerintahan yang terpilih selanjutnya, atau apa yang mungkin bisa kita tangkap dari pertemuan ini? Ya, saya kira memang satu-satunya pembicaraan yang paling aktual terkait pertemuan Jokowi dan Surya Paloh adalah soal kemungkinan Partai Nasdem itu akan menjadi bagian dari koalisinya Prabowo Gibran nantinya. Karena kalau pembicaraannya ini hanya bicara tentang politik kebangsaan, politik kerakyatan, saya kira tidak akan menimbulkan satu pertanyaan yang cukup serius ya, karena pembicaraan-pembicaraan itu sifatnya normatif. Kenapa ini menjadi ramai? Karena kita bicara tentang momentum politik. Sampai hari ini misalnya kubu Amin masih belum mengakui soal kemenangan kubu nomor 2 sekalipun unggul versi quick count, dan masih mereka terus berjuang untuk mencari keadilan. Tapi pada saat yang bersamaan salah satu ketua umum mereka Pak Surya Paloh tiba-tiba kemudian bertemu dengan Pak Jokowi. Publik ini menafsirkan seakan-akan ini sebagai bentuk pengakuan dari Nasdem gitu ya atas kemenangan Prabowo Gibran hasil Pilpres di 2024 sekalipun versi quick count. Oleh karena itu, ini yang saya kira paling mengemuka soal bagaimana pembicaraan ketuanya ini bisa dilangsungkan. Nah, yang kedua memang Tisa dan Andrew, satu hal bahwa ya sangat mungkin memang bahwa akan terjadi rekonsiliasi politik pasca Pilpres, karena ada kecenderungan habitus politik kita, siapapun yang jadi presiden, kemungkinan pihak yang kalah dirangkul itu cukup terbuka. Apalagi pada saat yang bersamaan misalnya kekuatan politik parlemen kubu Pak Prabowo dan Gibran belum mencapai 50%. Tentu ke depan Prabowo dan Gibran ini butuh titik keseimbangan, terutama dukungan politik parlemen di atas 50% yang saya kira memang cukup relevan kalau kemudian Pak Jokowi itu menjadi titik temu dan menjadi jembatan pengertian yang bisa mempertemukan
begitu banyak kepentingan-kepentingan politik, terutama kubu nomor 2 dengan pihak-pihak yang kalah secara politik. Ini yang menurut saya publik melihat bahwa ada batu bata politik yang paling mungkin akan mereka bangun ya sepanjang pasca pilpres ini, terutama tentang kemungkinan koalisi ke pasca pilpres. Di luar itu ya saya kira memang tak ada pembicaraan yang lebih serius. Kenapa? Karena pembicaraan yang lain pastinya akan dikaitkan dengan pilpres, dikaitkan dengan konsolidasi pasca pemilu, dikaitkan dengan soal kemungkinan partai-partai politik ini mau bergabung ataupun tidak. Apalagi kalau kita melihat korespondensi historis antara Nasdem dengan Pak Jokowi sebenarnya tidak pernah memiliki warisan politik yang fluktuatif gitu ya, atau memiliki satu konfrontasi politik yang berkepanjangan. Bahkan pada saat yang bersamaan kita juga bisa melihat betapa misalnya Nasdem itu tidak pernah punya konflik yang berkepanjangan dengan Pak Surya Paloh. Bahkan dulu misalnya Pak Surya Paloh dengan Pak Prabowo maksud saya, bahkan beberapa waktu yang lalu memang sejumlah elit Nasdem mengatakan Pak Prabowo ini memiliki hubungan yang cukup baik secara personal dengan Prabowo, apalagi dulu misalnya pernah sama-sama meniti karir politik di Partai Golkar. Jadi variabel-variabel inilah yang paling mungkin bisa dijelaskan kepada publik bahwa pertemuan antara Jokowi dan Pak Surya Paloh semacam mukaddimah bahwa soal kemungkinan koalisi di 2024 ini pasca Pilpres, Nasdem salah satunya akan merapat menjadi bagian dari kepentingan politik Pak Prabowo dan Gibran melalui Pak Jokowi. Kenapa Pak Jokowi? Kan ini yang menjadi tanda tanya. Ya tentu karena ada variabel Pak Jokowi juga di Pilpres 2024 ini yang dinilai memiliki efek elektoral yang cukup signifikan yang bisa mengantarkan Prabowo dan Gibran menang satu putaran dengan tingkat elektabilitas yang cukup meyakinkan, hampir mencapai 60%. Jadi ini yang saya kira memang pembicaraan-pembicaraan ke depan ketika ada pertemuan-pertemuan tokoh pasti dikaitkan dengan kemungkinan rekonsiliasi dan berkoalisi pasca Pilpres. Bahkan pertemuan SBY dengan Pak Prabowo beberapa waktu yang lalu juga dikaitkan dengan soal bagaimana membangun jembatan politik pengertian tentang kemungkinan lay-up kabinet-kabinet yang akan disusun oleh Prabowo dan Gibran. Saya kira poin saya di situ, Tisa dan Andrew. Mas Adi dan juga Mas Hanta, kami juga terus berusaha untuk menghubungi pihak KSP, semoga bisa bergabung bersama kami agar kita tahu persis bagaimana suara dari istana. Karena kalau lihat historis seperti Mas Adi katakan, 2014, 2019 dukung Jokowi. Mungkin tidak yang sekarang mendukung rival dari Prabowo Subianto tiba-tiba gabung kembali. Sesaat lagi hanya di Kabar Petang. Saat ini juga sudah bergabung bersama kita ada tenaga ahli utama KSP Pak Yohanes Joko. Kami ingin tahu Pak, kita tadi bukan lagi membahas siapa yang ngundang, siapa yang diundang antara Pak Jokowi dan juga Pak Surya Paloh. Tapi muatan arah pembicaranya kemana sebenarnya Pak Yohanes Joko dari pertemuan tersebut? Pak Yohanes Joko, sudah mendengar suara kami Pak? Iya Mas, kalau terkait dengan baik Mas Andro, kalau terkait dengan pertemuan tersebut ya tentu yang tahu hanyalah kedua orang beliau begitu ya, Pak Presiden dan Pak Surya Paloh. Tetapi begini Mas, kami pertemuan ini hendaknya kita maknai ini kan pertemuan dua orang sahabat begitu Mas. Sahabat karena bagaimanapun juga Pak Surya Paloh itu kan bersahabat cukup lama dengan Pak Presiden Jokowi jauh sebelum pencalonan beliau sebagai calon presiden pada 2014. Dan dalam konteks pertemuan ini kedua-duanya adalah insan politik dan kedua-duanya juga berada dalam tahun politik ya. Pertemuan ini tentu pastinya membahas tentang isu-isu politik, tentang bagaimana situasi, bagaimana dinamika. Dan ini harus diletakkan dalam posisi dan konteks bahwa jangan lupa pemerintahan ini masih 8 bulan lagi akan berjalan sampai 20 Oktober 2024. Maka dibutuhkan sebuah konsolidasi untuk kita bersama-sama Mas untuk menghadapi bangsa ini kan menghadapi satu pusaran global yang hari ini sama-sama kita ketahui baik dalam ancaman krisis pangan, krisis energi, kemudian juga krisis iklim. Nah, inilah perlunya kita sebuah konsolidasi bersama untuk kembali maju ke depan begitu. Oke. Nah setelah ini apakah ada rencana mungkin bertemu dengan ketua umum parpol lainnya, entah mungkin itu dengan PKB atau mungkin dengan PKS atau sejumlah partai lainnya, Mas Joko? Ya
tentu kalau kita melihat semangatnya Bapak Presiden dalam melakukan konsolidasi, selama ini pola-pola komunikasi yang beliau lakukan untuk berkomunikasi dengan seluruh pihak, bahkan pihak-pihak yang mengkritik beliau pun beliau juga tidak segan-segan untuk melakukan komunikasi secara langsung. Maka ya pertemuan dan komunikasi dengan pimpinan parpol siapapun itu pasti juga adalah sebuah keniscayaan. Hanya tinggal tunggu waktunya begitu, Mas. Kapan waktu tepatnya, kapan pasnya. Sudah diagendakan belum kira-kira? Sejauh ini kami belum terupdate agenda tersebut, tetapi nahwanya tampaknya akan ke situ begitu, Mas. Karena bagaimanapun juga untuk ngurus bangsa sebesar Indonesia ini kan harus melibatkan semua kelompok dan semua elemen begitu. Baik, Pak Yohanes Joko, kita ke Mas Hanta. Mas Hanta tadi sudah berbicara siapa yang didekati duluan oleh para kingmaker ini. Apakah Megawati mendekati Surya Paloh duluan atau Joko Widodo mendekati Surya Paloh. Tapi kalau melihat rona-ronanya, posisinya Surya Paloh terlebih dahulu bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Mungkin tidak melihat dari historisnya ini akan terjalin rekonsiliasi yang mungkin tujuannya sama. Mas Hanta Yuda. Mungkin dengan sangat mungkin. Andrew, jawaban saya kalau itu pertanyaannya. Kalau soal siapa yang mengundang ini malu-malu tapi mau. Jadi pertemuan ini ada pertemuan yang sama-sama saling memerlukan dan sama-sama saling membutuhkan. Motifnya apa? Kebutuhan dari sisi Pak Jokowi yang menjadi kingmaker Prabowo Gibran katakanlah. Kita tahu dalam sistem presidensial multipartai ekstrim saat ini, bahkan semakin ekstrimnya, semakin sedikit jumlah partainya tetap, tapi angkanya relatif semakin dekat jaraknya. Ada potensi di mana kalau pemerintahan terpilih tidak mendapatkan dukungan parlemen yang memadai, itu terancam deadlock atau jalan buntu. Nah, ada potensi terserimpung oleh manuver partai di parlemen. Nah, itu yang harus dihindari oleh Prabowo Gibran. Karena berdasarkan data real count maupun quick count, partai-partai pendukung koalisi Prabowo Gibran ini belum sampai 45%. Sehingga memerlukan dukungan tambahan untuk mendapatkan paling tidak simple majority, pas terbatas di atas 50 atau 60% untuk menyukses proposal dan program pemerintahan ke depan. Jadi yang diajak pertama untuk membangun koalisi permanen barangkali bangun oleh Prabowo Gibran adalah sepertinya Nasdem, kemudian PKB dan seterusnya. Lalu dari sisi Partai Nasdem dan lain-lain ini mereka juga punya motif. Ketika barter politik, tanda petik ya, saya bicara dalam politik realitas sesungguhnya, realistis ya, tidak dalam level normatif. Mereka juga memiliki 3 hal yang didapatkan. Satu, kekuasaan itu sendiri, dibarter dengan kursi menteri, itu pasti yang disasar oleh partai-partai yang ingin mendekat atau bergabung ke pemerintahan yang akan terbentuk. Yang kedua, kalau satu lebih ke power sharing, yang kedua adalah kepentingan ekonomi politik, kepentingan bisnis, itu tidak bisa dihindari. Jadi ada motif yang kedua, tidak melulu kursi. Atau yang ketiga, legal protection. Jadi perlu juga perlindungan hukum, dan kita tahu itu juga penting bagi para politisi. Kalau soal dampak elektoral masih jauh, pemilu masih 5 tahun lagi. Apalagi Andrew, kita tahu bahwa oposisi ini tidak pernah terbangun oposisi yang solid, koalisi oposisi yang solid, apalagi permanen. Dulu ada koalisi Merah Putih, KMP, tapi tidak pernah bertahan lama, hancur juga. Nah, bagi Nasdem penting ini, apakah mungkin koalisi Amin ini, koalisi perubahan akan bertahan? Mereka pasti berpikir realistis, dan saya kira masing-masing akan berpikir yang sama. Saya termasuk yang ragu kecuali PD Perjuangan. Kalau ditawarkan oleh Prabowo Gibran atau Pak Jokowi gabung pemerintahan, mereka akan menolak, termasuk PKS. Kalau PD Perjuangan, terutama bukan PDIP-nya, Ibu Mega, sepanjang masih ada Ibu Mega, saya yakin PD Perjuangan akan bertahan di luar pemerintahan, itu sangat mungkin. Kalau dari sisi Pak Prabowo, karena kebutuhan tadi, mungkin ya, meskipun tidak sehat dengan demokrasi, secara demokratis, perjalanan demokrasi kita, mungkin semua partai diajak ke dalam pemerintahan, termasuk PDIP. Tapi kemungkinan opsi kedua, PDIP di luar pemerintahan. Atau opsi ketiga, PDIP dan PKS. Ini yang paling bagus menurut saya. Karena PDIP dan PKS ini skill oposisinya sangat kuat. Nah, di luar itu bahkan P3 mungkin akan diajak, meskipun ada catatan saya, kalau Ibu Mega, kalau PD Perjuangan ada faktor Ibu Mega, kalau P3 kalau lolos di sana ada Sandiaga Uno. Saya tidak tahu bagaimana hubungan terakhir dengan Pak Prabowo karena mereka meninggalkan Mas Sandi meninggalkan pemerintahan. Nah, saya berharap dalam konteks ini tidak semuanya mau dengan alasan rekonsiliasi kah, alasan apapun, kebersamaan, persatuan, harus ada yang di luar pemerintahan supaya pemerintahan ini efektif, tidak kolutif. Kalau kolutif ini terlalu kuat eksekutifnya sehingga legislatif hanya menjadi stempel, atau jangan konfrontatif.
terlalu kuat legislatifnya sehingga eksekutif sulit untuk memerintah seperti era Gus Dur sampai terserimpung, meskipun sekarang ada penguatan sistem presidensil, tapi kita memerlukan bahwa eksekutif legislatif sama-sama kuat. Jadi dalam pemerintahan sekarang ada kebutuhan Prabowo Gibran masih kurang. Mungkin tambahlah Nasdem, maksimal tambah PKB. Pas terbatas atau simple mayoritas, mayoritas sederhana. Itu sudah cukup. Tapi yang di luar pemerintahan kita pengen juga kuat seperti PD Perjuangan, seperti PKS yang juga mengontrol pemerintahan. Nah, antara mereka oposisi dan koalisi dan pemerintahan ini nanti dipertemukan dengan konstitusi dan kepentingan rakyat. Jadi ketika dia sejalan dengan konstitusi dan kepentingan rakyat, maka harus didukung, mereka bertemu dalam satu jalan. Tapi kalau berpisah, nah itulah saling menguatkan untuk menyeimbangkan antara eksekutif dan legislatif. Itu kira-kira postur parlemennya, proyeksinya, Andrew dan Tisa. Oke, baik. Tampaknya narasi perubahan yang digaungkan oleh Nasdem ketika mengusung Anies Baswedan ini akan mati ataupun berhenti di tengah jalan. Lantas bagaimana nantinya kalau kita melihat partai mana saja, Mas Adi, yang mungkin akan bergabung untuk menjadi koalisi dari pemerintahan selanjutnya? Apakah hanya Nasdem dan PKB saja atau mungkin ada prediksi-prediksi lainnya? Dan bagaimana kemudian dengan tokoh-tokoh yang diusung oleh narasi perubahan tadi, nasib ke depannya, Mas Adi? Ya, kalau kita membaca secara umum, satu-satunya partai politik yang cukup siap menjadi oposisi di 2024, the one and only hanya PDIP. Di luar itu partai politik yang lainnya masih ngambang ya. Saya belum membaca ada statement-statement seperti yang dilakukan oleh Prabowo Subianto 2014-2019 ketika kalah dalam Pilpres langsung declare. 2014 misalnya Prabowo langsung menyatakan di luar koalisinya Pak Jokowi memimpin oposisi. Itu jelas, itu artinya apa? Prabowo mencoba untuk mengamankan partai-partai pendukungnya itu supaya tidak masuk angin dan berkoalisi dengan Pak Jokowi. Di 2019 terjadi hal yang berbeda. Prabowo setelah kalah Pilpres yang kedua kalinya dari Jokowi langsung membubarkan partai-partai koalisinya. Itu artinya partai pendukungnya diberikan kebebasan untuk menentukan sikap politik. Bergabung dengan Jokowi boleh, di luar kekuasaan pun juga boleh. Inilah yang kemudian membuat Prabowo juga menjadi bagian dari koalisinya Jokowi, PKS saat itu yang juga mendukung Prabowo di luar kekuasaan. Di kubu Amin per hari ini, anggaplah Nasdem misalnya, ataupun PKB, ataupun PKS, belum ada satupun elit mereka yang mengatakan bahwa apapun yang terjadi dengan Pilpres 2024, sekalipun mereka kalah, mereka akan berada di luar kekuasaan dan memimpin koalisi. Itu nggak ada. Oleh karena itu, sepanjang statement-statement kesiapan untuk menjadi oposisi itu tidak muncul, maka sepanjang itu juga ketiga partai ini sangat mungkin akan dikaitkan dengan menjadi bagian dari koalisinya Prabowo Gibran di masa yang akan datang. Jembatannya tentu adalah Jokowi, titik temunya adalah Jokowi tentu saja. Begitupun di kubu paslon 3, cuman PDIP yang per hari ini persis exactly mengatakan siap jadi oposisi. P3 bahkan dalam banyak hal jauh-jauh hari sudah menyatakan ucapan selamat ya kepada Prabowo dan Gibran sekalipun hanya sebatas quick count yang mereka akui sebagai keunggulan elektoral. Oleh karena itu kalau kita hitung satu persatu, yang paling mungkin pertama kali bergabung dengan Prabowo dengan Gibran melalui Pak Jokowi adalah Nasdem. Setelah itu mungkin tak lama akan ada PKB dan mungkin setelah itu PKS dan P3 akan segera menyusul. Ini yang saya kira memang tak ada pembicaraan lain yang jauh lebih penting dari pertemuan Jokowi dengan Pak Surya Paloh dari pembicaraan tentang adanya kerjasama politik pasca Pilpres. Yang saya selalu katakan berulang-ulang, saya berharap betul ya suatu waktu kita semua punya presiden. Sekalipun dukungan parlemennya belum mencapai 50%, saya berharap partai-partai yang kalah pemilu, kubu 1 dan kubu 3, itu mereka dibiarkan di luar kekuasaan. Nggak perlu mengajak mereka sebagai bagian dari kepentingan politik. Saya selalu menangkap ada ketakutan yang berlebihan dari partai pemenang pemilu, takut karena parlemennya tidak mayoritas. Apa ketakutannya? Takut kalau kepentingan kebijakan politik mereka ke depan akan menemui begitu banyak kesulitan dan rintangan di DPR. Dalam sistem presidensialisme multipartai, politik kita tidak bisa dihitung hitam dan putih. Mas Adi. Mungkin dalam banyak isu misalnya kebijakan-kebijakan politik pemerintah akan ditolak oleh DPR. Tapi ingat, pada isu yang lain, partai-partai non-parlemen juga punya kepentingan supaya kepentingan mereka itu diakomodir oleh pemerintah. Jadi kalau mau jujur sebenarnya, eksekutif dalam hal ini presiden dan para menterinya jangan terlampau takut juga bahwa kebijakan politik mereka akan disandera oleh kepentingan politik parlemen, karena kepentingan politik parlemen pun juga cair antar partai.
oposisi sekalipun, mereka juga punya kepentingan politik beda-beda. Jangan pernah membayangkan ke depan misalnya Nasdem, PKS, kemudian PKB, iman politiknya akan terus sama kok, kepentingan politiknya. Mereka beda-beda. Baik, Mas Contoh, Adi Praitno. terkait dengan ambang batas presiden. Hingga partai itu berbeda. Jangan selalu bayangkan P3 dan PDIP itu akan solid. Oleh karena itu, pemilu itu adalah ajang reward and punishment. Saya berharap betul Prabowo dan Gibran dan Pak Jokowi tidak mengajak partai-partai yang kalah pemilu itu menjadi bagian dari koalisi mereka. Biarkan yang kalah itu berjalan di tempat yang sunyi, menikmati sepinya oposisi di luar jalanan. Pak Joko langsung dikomentari, nggak usah diajak itu yang kemarin jadi musuh itu, yang kemarin jadi lawan, nggak usah diajak, meskipun ada kalimat Jokowi mengatakan ingin menjadi jembatan bagi semua pihak. Pak Yohanes Joko. Ya, mengenai apakah perlu diajak atau tidak itu sebenarnya bukan wilayah kami gitu Mas, di kantor staf presiden. Ini kan terkait politik koalisi, yaitu nanti biarlah partai-partai yang menyampaikan. Tetapi menarik apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden, bahwa beliau ingin menjadi jembatan bagi semua pihak-pihak, karena kita tahu sendiri bagaimana kerasnya kemarin kontestasi itu terjadi antar partai-partai politik begitu, antara satu pasangan dengan pasangan yang lain begitu. Nah, dalam konteks inilah ketika ada dua hal yang ada sebuah hal yang memisahkan melalui kompetisi dan kontestasi, maka perlulah sebuah komunikasi yang intensif, komunikasi yang terus dilakukan. Karena sekali lagi Mas, Bapak Presiden selalu menegaskan kepada kami dan juga menyampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia, menyelesaikan urusan bangsa Indonesia ini tidak bisa hanya diselesaikan oleh sekelompok orang atau segolongan orang. Maka perlu sebuah kerja-kerja bersama, perlu sebuah komunikasi-komunikasi yang intensif, yang bisa dimengerti oleh masyarakat bahwa kita ini solid, kita ini kompak, bangsa ini adalah bangsa yang perlu kedepannya untuk melangkah. Apalagi selalu kita melihat situasi dunia hari ini kan situasi yang perlu ketidakpastian. Kita lihat ada krisis ekonomi, ada krisis pangan, kemudian ada krisis iklim. Dan dalam konteks inilah bangsa Indonesia itu perlu semua komponen-komponen itu untuk bersatu bersama menghadapi krisis ini, terlepas dari perbedaan-perbedaan politik yang ada. Jadi segala perbedaan itu perlu dikomunikasikan dalam kerangka konstruktif membangun ke depannya. Begitu Mbak Tisa dan Mas Andro. Baik, terima kasih Pak Joko, terima kasih Mas Hanta, terima kasih juga Mas Adi sudah bergabung bersama kami di program Kabar Petang hari ini. Selamat sore semuanya.